Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Gawat, rupanya Ketua Huntiong Haumo sudah mengetahui keberadaan Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212. Berhati-hatilah Wiro. Bagaimana kelanjutannya? Yuk dapatkan jawabannya di video berikut ini. Pendekar kita tersenyum. Dia memang sudah menduga dari semula. Orang yang mengikutinya itu ternyata adalah gadis cantik yang tempo hari dicuri kudanya. Cuma sedikit yang menimbulkan tanda tanya dalam hati Wiro. Di mana gadis itu meninggalkan kudanya dan dari mana pula dia mendapat salin pengganti pakaian merahnya yang dulu robek-robek. Tepat ketika sang dara yang kini berpakaian putih ringkas dan rambut digulung di atas kepala sampai di bawah pohon. Wiro melayang turun hingga si Nona menjadi kaget. Trak! Hah? Sungguh menyenangkan ya dapat bertemu denganmu kembali, Nona. Kurasa kau pun demikian pula, bukan? Hehehehe. Wiro menegur sambil garuk-garuk kepala dan cengah-cengir. Ih, siapa sudi bertemu dengan kau? Sang dara melengos. Kalau tak sudi ketemu, kenapa dari pagi tadi kau diam-diam mengikuti? Bukankah itu maksudnya pengen ketemu? Si Nona jadi merah wajahnya karena jengah. Nah, sekarang ringkas saja Nona. Kenapa kau mengikutiku? Aku tak mengikutimu ya. Hanya kebetulan saja kita satu jurusan dan kau di sebelah depan. Oh begitu. Baiklah, sekarang kau silakan jalan di sebelah depan dan aku di belakang. Nona itu kelihatan gregetan sekali mendengar kata dan melihat tingkah Wiro. Dengar ya, katanya serius. Kau dan aku mempunyai kepentingan yang sama. Kita sama-sama menuju Gua Huntiong, di mana markas komplotan Huntiong Haumo berada. Kau tak tahu jalan dan aku butuh bantuan. Sekali lagi kutawarkan, bagaimana kalau kita kerjasama? Wiro merenung sejenak lalu tersenyum. Aku kurang begitu percaya padamu. Sebelumnya kau hendak menebas batang leherku kan? Ingat? Itu karena kau telah mencuri kuda kesayanganku. Dan sudahlah Nona, kalau kau pengen jalan-jalan sama-sama denganku, aku sih tak keberatan. Tapi sesampainya di Huntiongsan, kita urus persoalan sendiri-sendiri. Aku belum pernah bertemu laki-laki sesombongmu, desis Nona itu. Aku juga belum pernah bertemu gadis secantikmu, jawab Wiro pula dan membuat si Nona jadi betul-betul kepengen menggebuk pemuda itu. Kau terlalu, kata gadis itu perlahan dan menggigit bibirnya keras-keras agar air matanya jangan sampai keluar karena rasa kesal yang amat sangat itu. Wiro jadi kasihan juga melihat gadis itu. Sudahlah, aku tadi cuma bergurau kok. Bagaimana persoalannya sampai saudara laki-lakimu dibunuh oleh komplotan Huntiong Haumo? Suatu hari, dia diculik oleh anggota komplotan itu, hendak dipersembahkan kepada ketua Huntiong Haumo, yang kabarnya seorang gadis berparas jelita, tetapi mempunyai nafsu terkutuk luar biasa dan suka menyimpan pemuda-pemuda gagah di markasnya. Jika dia bosan,
pemuda-pemuda itu dibunuhnya satu persatu dan cari yang lain. Hah? Jadi, ketua Hontiahomo itu adalah seorang gadis, seorang perempuan. Sangdara mengangguk. Seorang gadis cantik dan berkepandaian tinggi luar biasa. Aneh, ujar Wiro. Apanya yang aneh? Jika dia berkepandaian tinggi dan banyak tokoh-tokoh persilatan yang jatuh di tangannya, sedangkan usianya demikian muda, sejak umur berapa ya dia sudah menguasai ilmu silat dan kesaktian? Aku pun tidak mengerti, menyaut si Nona. Kira-kira sebulan sesudah saudaraku diculik, mayatnya ditemukan dalam keadaan rusak di pinggiran kota. Bagaimana kau tahu bahwa komplotan Hontiahomo yang membunuhnya? Tanya Wiro pula. Ada piau kepala harimau dari emas menancap di keningnya. Oh, Wiro manggut-manggut. Bagaimana sekarang? Si Nona ajukan pertanyaan. Apa yang bagaimana? Kau masih tak mau bekerja sama denganku? Iya, apa yang kau ketahui tentang Hontiahomo? Balik pertanyaan Wiro. Pertama, aku tahu jalan terpendek ke puncak Hontiongsan tanpa diketahui oleh penghuni markas komplotan itu. Tapi kabarnya, markas komplotan itu dipagari dengan tembok luar biasa tingginya, sedang di berbagai tempat penuh dengan senjata rahasia. Itu adalah persoalan kedua, jawab si Nona. Semasa kecil, aku sering diajak kakek guruku ke puncak Hontiongsan. Waktu itu, ketemu sebuah terowongan rahasia yang jika diikuti akan sampai di salah satu bagian dalam halaman markas Hontiahomo. Oh, itu bagus sekali, ujar Wiro. Lantas, apalagi yang kau ketahui? Di samping ketua Hontiahomo yang terkenal sakti itu, di sana terdapat juga beberapa orang pembantunya yang terdiri dari gadis-gadis cantik dan rata-rata berkepandaian tinggi. Lain hal, tak ada lagi yang ku ketahui. Wiro usap-usap dagunya. Kau belum menerangkan siapa namamu, Nona? Kembali para Sangdara menjadi merah. Tapi dia menyaut juga. Panggil aku Peklan. Peklan? Hah? Kalau tak salah, itu artinya anggrek putih. Nama yang bagus. Nah, sekarang mari kita sama-sama lanjutkan perjalanan. Kau silakan jalan duluan, kata Peklan pula. Bagaimana nih? Katanya bekerja sama, jalan sama-sama tidak mau. Jalan saja duluan, aku tunjukkan arah dari belakang. Sekeluarnya dari rimba ini, puncak Hontiongsan akan segera terlihat. Wiro tarik napas panjang dan geleng-geleng kepala. Akhirnya, dia melangkah juga. Peklan mengikutinya sejauh 15 langkah di belakang. Ketika hampir akan keluar dari hutan belantara itu, tiba-tiba Wiro tersentak kaget menyaksikan pemandangan beberapa langkah di hadapannya. Seorang nenek-nenek tak dikenal berambut putih, berpakaian compang-camping duduk menjelepok di tanah. Di tangannya ada sepotong ranting kering. Dengan ranting ini, dia menggurat-gurat tanah. Gerakan tangannya acuh tak acuh dan tampaknya perlahan saja, namun guratan yang terlihat di tanah demikian dalamnya, tanpa mempergunakan tenaga dalam yang tinggi, tak bakal seseorang mampu melakukan hal itu. Wiro sudah mengetahui, baik di tanah airnya maupun di Tiongkok, orang-orang atau tokoh persilatan itu banyak yang bersifat aneh. Karenanya, dia sudah menduga kalau nenek tak dikenal ini pun tentu salah seorang dari tokoh-tokoh golongan aneh itu. Maka menjuralah dia dengan penuh hormat dan menegur dengan lembut. Nenek tua rambut putih, maafkan si Ote mengganggu ketentramanmu ya. Sudilah nenek memberi jalan sedikit agar aku dapat melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Peklan yang mengikutinya dari belakang begitu melihat ada orang lain di depan, cepat menghentikan langkah, menyelinap ke balik semak belukar dan menghilang. Anehnya, ditegur oleh Wiro, si nenek seolah-olah tak mendengar dan terus saja menggurat-gurat tanah dengan ujung ranting kering.
Memikir kalau pendengaran si nenek kurang baik, maka Wiro menegur lagi, kali ini dengan suara lebih keras. Si nenek tiba-tiba angkat kepalanya, kelihatan jelas kini wajah yang mengeriput. Apa gerangan yang akan dilakukan nenek asing itu? Temukan jawabannya video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Oh iya, bagi para kisanak yang ingin membaca Wiro Sableng dan novel silat lainnya, bisa mengunjungi Negeri Para Pendekar Blogspot. Bisa dibaca online maupun offline. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.